Perkenalkan, saya Ninda Oktalia dengan NIM 175 1500347. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur tropis. Berikut video yang dapat saya sampaikan. Mengenal arsitektur tropis. Apa itu arsitektur tropis? Arsitektur tropis adalah konsep arsitektur yang mampu beradaptasi dengan kondisi iklim tropis. Rumah dengan konsep ini akan memperhatikan hal-hal seperti tata ruang, iklim tropis biasanya terjadi di daerah garis khatulistiwa dengan panas, kelembapan, curah hujan yang tinggi. Ciri arsitektur tropis. Bentuk atap yang miring. Arsitektur tropis umumnya berbentuk miring dengan kemiringan di atas 30 derajat. Atap miring bisa membuat air hujan mengalir lancar langsung ke tanah tanpa khawatir tergenang pada bagian atas bangunan. Selain itu, atap miring 30 derajat dan mengatur luasan untuk mencegah panas radiasi matahari. Banyak ventilasi udara untuk sirkulasi. Jumlah bukaan ventilasi yang cukup banyak guna semaksimalkan udara. Material lokal. Arsitektur tropis biasanya lebih ke konsep tradisional yang memanfaatkan sumber daya setempat. Material lokal umumnya memiliki daya tahan terbaik untuk menghadapi cuaca dan iklim di daerah tersebut. Riki Sugeng Aribowo dengan NIM 17515000602. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa contoh dari bangunan arsitektur tropis yang otentik, atau yang lebih tepatnya adalah rumah adat tropis yang ada di Indonesia. Desain arsitektur tropis dan gabungannya dengan gaya arsitektur lainnya, seringkali gaya arsitektur tropis adalah sesuatu yang sangat mengutamakan fungsi, sementara untuk bentuk pastinya akan mengikuti fungsi, sehingga tidak terlalu disebutkan aturan estetika arsitektur tropis. Maka dari itu, arsitek sering menggabungkan gaya arsitektur tropis dengan gaya lain dan akan menjadi gaya campuran seperti arsitektur modern tropis, tropis kontemporer, tradisional tropis, arsitektur tropis minimalis, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Inilah beberapa contohnya. Yang pertama, rumah adat Joglo. Rumah adat Joglo merupakan rumah adat yang paling terkenal di Jawa Tengah. Selain bangunannya yang khas serta punya nilai filosofis dan sejarah, rumah Joglo dulu hanya dimiliki kalangan terbatas saja. Rumah adat Jawa ini bahkan bukan hanya sekedar sebuah hunian saja. Bagi masyarakat Jawa Tengah, rumah Joglo dipandang sebagai mahakarya arsitektur tradisional yang sakral. Beberapa ciri yang menandakan bahwa rumah Joglo bisa disebut sebagai karya arsitektur tropis bisa dilihat dari: yang pertama, atapnya yang miring sekitar 30 derajat yang berbentuk limasan. Hal tersebut untuk mencegah panas radiasi matahari. Yang kedua, bangunan umumnya berwarna terang yang berfungsi untuk mencegah penyerapan panas. Material eksteriornya lebih menggunakan material low dan lebih menggunakan bahan lokal atau bahan yang mudah dijumpai seperti atapnya yang menggunakan bahan genteng, dindingnya yang menggunakan bahan kayu, serta pondasinya menggunakan batu kali yang sangat mudah kita jumpai.
Selain itu, biasanya vegetasi pada bangunan ini digunakan sebagai unsur peneduh di siang hari, dan terasnya yang beratap untuk mencegah radiasi langsung. Yang kedua ada rumah adat Bali. Arsitektur tradisional Bali dipengaruhi keberadaan manuskrip Hindu bernama Lontar Asta Kosala Kosali yang memuat tentang aturan-aturan pembuatan rumah atau puri hingga aturan tempat pembuatan ibadah atau pura. Arsitektur Bali juga sangat dipengaruhi oleh tradisi Hindu Bali dan unsur Jawa kuno. Bahan yang biasa digunakan di rumah-rumah Bali dan bangunan Bali antara lain adalah atap jerami, kayu kelapa, bambu, kayu jati, batu, dan batu bata. Ciri-ciri yang menandakan bahwa rumah adat Bali sebagai karya arsitektur tropis tidak jauh berbeda dengan rumah adat Joglo. Perkenalkan, nama saya Bayu Pujahartoyo dengan NIM 19515000121. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat Minang. Rumah adat Minang ini bernama Rumah Gadang, yang dimana rumah adat ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Rumah ini disebut juga oleh masyarakat setempat dengan Rumah Bagonjong. Rumah adat ini dengan model banyak yang dijumpai di Sumatera Barat. Namun tidak semua kawasan di Sumatera Barat yang boleh didirikan rumah adat ini. Pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari, rumah gadang ini didirikan. Begitu juga pada kawasan yang disebut dengan rantau. Rumah adat ini juga dahulunya tidak ada yang didirikan oleh para perantau Minangkabau. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur. Puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau dan dahulunya dibuat oleh bahan ijuk yang dapat tahan sampai berpuluh-puluh tahun. Namun belakangan ini rumah adat Minang atau rumah gadang berganti dengan atap seng. Rumah gadang ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan di dua bagian muka dan belakang. Bagian depan dari rumah gadang biasanya penuh dengan ukiran atau ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan beberapa bambu. Rumah tradisional ini dibina tiang-tiang panjang. Bangunan rumah adat ini besar ke atas, tetapi tidak mudah roboh oleh goncangan, dan setiap elemen dari rumah gadang mempunyai makna tersendiri yang dilatari oleh tambo yang ada dalam adat dan budaya masyarakat setempat. Karena wilayah Minangkabau rawan gempa sejak dulunya karena berada di pegunungan Bukit Barisan, maka arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa. Seluruh tiang rumah gadang tidak ditanam dalam tanah, tetapi ditumpuk dalam batu besar datar yang kuat sehingga sambungan setiap pertemuan tiang dan kaso besar tidak memakai paku, tetapi memakai pasak yang juga terbuat dari kayu. Ketika gempa terjadi, rumah gadang akan bergeser secara fleksibel, seperti menari di atas batu datar yang tempat tonggangan atau tiang berdiri. Begitu pula setiap sambungan yang dihubungkan oleh pasak kayu juga bergeser dan fleksibel, sehingga rumah gadang yang dibangun secara benar akan tahap terhadap gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Nama saya Muhammad Sahrul dengan NIM 19515000204. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat Bali dari segi arsitektur tropis. Rumah adat Bali ini dibangun dengan aturan yang namanya Asta Kosala Kosali, yang dimana artinya keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Rumah adat Bali ini biasanya dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsinya.
Biasanya sudut utara timur adalah tempat yang suci, sedangkan sudut barat selatan merupakan sudut yang lebih rendah dalam tatanan ruangan. Rumah tradisional adat Bali ini bisa disebut menerapkan arsitektur tropis, di mana untuk daerah dataran tinggi pada umumnya bangunan kecil-kecil dan tertutup untuk menyesuaikan keadaan lingkungannya yang cenderung dingin. Tinggi dinding dibuat pendek untuk menghindari sirkulasi udara yang terlalu sering, sedangkan untuk dataran rendah itu sebaliknya, biasanya perkarangannya dibuat luas. Bahan material yang digunakan pada rumah adat Bali ini pun masih mudah didapatkan di daerah sekitar. Pada bagian struktur rumah adat Bali ini masih menggunakan kayu. Atapnya pun masih menggunakan gabah kering. Ada juga yang sudah menggunakan genteng tanah liat. Jika ditinjau dari segi arsitektur tropis, rumah adat Bali yang mempunyai fungsi berbeda di setiap bangunannya, yaitu bertujuan untuk menghindari banyaknya cut and fill pada kontur tanah. Tujuan lain dari bangunan kecil ini agar menjaga suhu ruangan supaya tetap hangat. Pertama kali yang kita bisa temui di rumah adat Bali ini yaitu pintu masuk atau disebut angkul-angkul. Angkul-angkul ini biasanya berukuran kecil. Setelah memasuki angkul-angkul, kita dapat melihat bangunan yang difungsikan untuk dapur. Orang dahulu percaya bahwa jika ada tamu yang datang, langsung pergi ke dapur untuk membuang pengaruh negatif yang dibawa dari luar. Dan ini bangunan yang bernama jineng, bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi atau lumbung. Semua strukturnya menggunakan kayu dan tidak menggunakan paku sama sekali. Atapnya menggunakan gabah. Ada juga yang atap gabah sampai menutupi ke samping-samping jineng hingga menyerupai tembok pada bangunan ini. Lalu ada balai gede. Biasanya bangunan ini difungsikan untuk kegiatan bersama, digunakan untuk kegiatan keagamaan. Lalu ada balai manten. Balai manten ini biasanya digunakan untuk kepala keluarga. Dan ini balai dauh, biasanya digunakan untuk menerima tamu atau untuk anak-anak remaja. Ada juga pura keluarga. Pura keluarga ini wajib ada di perkarangan rumah adat Bali untuk ritual keagamaan. Biasanya pura keluarga ini berada di daerah timur laut rumah.